dari kelompok 8. Salam hormat saya untuk Ibu Nurul Rahmawati sebagai dosen pengampu di Makul Fikih Perbankan Syariah ini. Nah, perkenalkan, nama saya Asrian Sherman, NIM 11907137. Nah, kami ada bertiga di sini. Yang pertama ada saya, yang kedua ada saya Arul Permana Layardi. Saya Lutfi Farazi, NIM 12007170. Langsung saja ke materi yang pertama. Yang A, pengertian bayi al-istina. Bayi al-istina adalah akad pembiayaan untuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan, pembeli, mustahni, dan penjual pembuat sahni dengan harga yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak. Biasanya sebesar biaya produksi ditambah keuntungan bagi produsen, tetapi lebih rendah dari harga jual, dan pembayaran di muka secara bertahap sesuai tahap-tahapan proses produksi. Dalam akad istina, bahan dan kerja berasal dari produsen, sedangkan konsumen hanya pemesan sesuai dengan kehendak secara sepintas. Akad ini termasuk ke dalam kategori akad yang fasih dalam kurung rusak karena objek transaksi belum ada secara nyata, tetapi akan siap sesuai dengan kesepakatan antara konsumen dan produsen. Oleh sebab itu, menurut para ulama, transaksi ini mirip dengan transaksi jual beli dalam pesanan, yaitu jual beli pesanan dengan pembayaran di muka. Dalam mazhab Syafi'i melarang akad istina karena bertentangan dengan kaidah umum yang berlaku, yaitu bahan objek yang ditransaksikan itu harus nyata. Adapun dalam akad istina, objek tidak bisa langsung dilihat. Menurut mereka, akad istina termasuk ke dalam al-ba'i al-madun, jual beli terhadap sesuatu yang tidak ada, yang dilarang syara. Akan tetapi ulama mazhab Hanafi membolehkan akad ini karena semuanya sesuai dengan kebutuhan konsumen. Mereka juga membolehkan akad seperti ini dalam rangka saling tolong-menolong antara produsen dan konsumen. Cukup sekian presentasi dari saya. Silakan. Saya akan melanjutkan materi yang kedua. Transaksi bayi al-istisna merupakan kontrak penjualan antara penjual dan pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasinya yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran. Apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang atas periode selanjutnya. Menurut mazhab Hanafi, bayi al-istisna termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan semangat bayi secara kias. Meskipun demikian, mazhab Hanafi menyetujui kontrak istisna atas dasar istisan karena sebagai alasan sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat telah mempraktekkan bayi al-istisna secara luas dan terus-menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Yang kedua, di dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpanan terhadap kias berdasarkan ijma. Yang ketiga, keberadaan bayi al-istisna tidak dasarkan atas kebutuhan masyarakat. Yang keempat, bayi al-istisna sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan agama. Berikut adalah hak dan kewajiban perusahaan pembiayaan, produsen, dan konsumen. Yang pertama, memperoleh pembayaran dari konsumen atas pemesan sebesar harga jual barang secara angsuran sesuai yang diperjanjikan. Yang kedua, mengambil kembali objek istisna apabila konsumen sebagai pembeli atau pemesan tidak mampu membayar angsuran sebagaimana yang diperjanjikan.
Yang ketiga, menentukan produsen sebagai pembuat dalam pemesanan objek istisna. Yang keempat, menyediakan objek istisna sesuai dengan spesifikasinya yang disepakati bersama dengan konsumen sebagai pembeli atau pemesan. Yang kelima, menjamin objek istisna tidak cacat dan atau tidak berfungsi. Objek istisna harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, barang yang halal. Yang kedua, dapat diakui sebagai utang. Yang ketiga, harus dapat dijelaskan spesifikasinya. Yang keempat, penyerahannya dilakukan kemudian. Yang kelima, waktu dan tempat penyerahan harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Yang keenam, tidak diperbolehkan ditukar kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Yang ketujuh, dalam hal terdapat cacat atau tidak sesuai kesepakatan, maka memiliki hak memilih biar atau untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Sekian penjelasan dari saya, dilanjutkan oleh Umpik. Baik, terima kasih. Saya akan lanjutkan materi yang ketiga, yaitu prinsip operasional pembiayaan baik al-istina. Produk dan prinsip pembiayaan, aspek administrasi, pembayaran dana pembelian barang akan dibayarkan kepada prosedur. Setelah akad perjanjian baik al-istina ditandatangani dan seluruh persyaratan telah dipenuhi, nasabah termasuk biaya-biaya yang timbul dan dilengkapi dengan dokumen resmi pemberi barang yang diperjualbelikan. Biaya-biaya yang berkaitan dengan ini adalah: 1. Biaya administrasi pembiayaan. 2. Biaya notaris untuk akad dan pengikat jaminan. 3. Biaya konsultan operasional. 4. Biaya materai. 5. Biaya lainnya yang berkaitan. 6. Biaya asuransi. 7. Biaya administrasi keterlambatan. Prosedur supplier yaitu orang atau badan usaha atau hukum yang membantu bank syariah dalam mengadakan dan menyediakan barang permintaan nasabah. Adapun pembiayaan baik al-istina antara 1 bulan sampai dengan 10 tahun, dan bila nasabah tidak mampu membayar, maka penyelesaiannya diputuskan oleh komite pembiayaan berwenang. Sedangkan syaratnya adalah: 1. Akad bayi al-istina. 2. Perjanjian pengikatan jaminan. 3. Surat permohonan realisasi bayi al-istina. 4. Tanda terima uang nasabah. 5. Tanda terima barang. Umumnya pembiayaan bayi al-istina dapat dipergunakan pada pembiayaan: 1. Proyek pembiayaan kantor. 2. Proyek rumah atau renovasi rumah ataupun gedung. Yang ketiga, proyek industri. 4. Proyek transportasi jalan tol. 5. Proyek listrik atau energi. 6. Proyek pertambangan. Dalam menjalankan usaha komersialnya, bank syariah mempunyai prinsip operasional sebagai berikut, yaitu ada 3 prinsip. Yang pertama, prinsip bagi hasil. Yang kedua, prinsip jual beli dengan margin keuangan. Yang ketiga, prinsip fee atau jasa. Yang pertama, prinsip bagi hasil, yaitu yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil adalah suatu prinsip yang meliputi tata cara kerja pembagian hasil usaha antara pemodal dengan pengelola dana. Yang kedua, prinsip jual beli dengan margin keuangan. Maknanya dari prinsip ini adalah suatu prinsip yang menerangkan tata cara jual beli. Dalam prinsip ini, bank mengangkat nasabah sebagai agen bank untuk melakukan pembelian barang atas nama bank. Yang ketiga, prinsip fee atau jasa, yaitu seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan oleh bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain bank garansi, pembuka LC atau inkaso, jual beli valuta asing, dan jasa transfer. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 8. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.